Selamat datang di Garuda Report, channel yang menyajikan kabar terhangat, berita eksklusif, dan analisis mendalam seputar sepak bola nasional, khususnya Timnas Indonesia. Episode kali ini akan mengupas dua topik besar yang sedang ramai diperbincangkan. Pertama, upaya PSSI mendekati bek Liga 1 Prancis Michael Becker yang kabarnya memiliki darah Indonesia. Apa tanggapan Becker terhadap pendekatan ini? Dan bagaimana media Belanda menyoroti langkah tersebut? Kedua, revolusi besar yang sedang dilakukan Timnas Malaysia di bawah kepemimpinan Rob Fryne sebagai CEO baru. Mari kita kupas tuntas semuanya. Michael Becker adalah bek berbakat yang kini bermain untuk Los Lille di Liga 1 Prancis. Lahir di Belanda, Becker mengawali karirnya di Ajax Amsterdam sebelum bergabung dengan PSG pada tahun 2019. Karirnya semakin bersinar bersama Bayer Leverkusen dan kini menjadi pemain kunci di Lille. Fakta menarik dari Becker, Becker telah tampil di kompetisi elit seperti Liga Champions lawan beberapa striker terbaik dunia. Dengan postur 185 cm, ia adalah tipe bek modern yang tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga bisa membantu serangan. Salah satu alasan PSSI tertarik mendekati Michael Becker adalah garis keturunannya. Ternyata kakek dari pihak ibunya berasal dari Maluku, yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai pemain Timnas Indonesia. Kutipan dari media Belanda, ADNL, Becker menyadari bahwa ada ketertarikan dari Indonesia, namun saat ini fokusnya masih pada karirnya di Lille dan perkembangan lebih lanjut belum dipastikan. Dari tanggapan ini, terlihat bahwa Becker tidak langsung menolak. Ini menjadi peluang besar bagi PSSI jika mereka mampu meyakinkannya. Michael Becker bisa menjadi solusi untuk lini belakang Timnas Indonesia. Dengan fleksibilitas bermain sebagai bek tengah atau bek kiri, ia dapat membawa stabilitas dan pengalaman internasional yang dibutuhkan Garuda untuk bersaing di level tertinggi. Bayangkan duet Becker dengan Jay Itzes, Jordi Amat, Kevin Dix, dan Mads Hilgers. Kombinasi ini bisa membuat lini belakang Indonesia menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Proses naturalisasi pemain seperti Becker memiliki tantangan tersendiri. Ia telah bermain untuk Timnas U21 Belanda, sehingga ada regulasi FIFA yang perlu dipenuhi. Selain itu, keputusan akhir tetap berada di tangan Becker sendiri. Jika berhasil mendatangkan Becker, ini bukan hanya tentang memperkuat skuad, tapi juga meningkatkan reputasi Timnas Indonesia di mata dunia. Kehadirannya bisa menjadi simbol ambisi Garuda untuk lolos ke Piala Dunia. Malaysia telah menunjuk Rob Fryne sebagai CEO pertama mereka. Langkah ini adalah bagian dari restrukturisasi besar oleh FAM untuk memodernisasi pengolahan sepak bola mereka dengan target besar seperti lolos ke Piala Asia 2027 dan masuk 100 besar FIFA. Rob Fryne akan bekerja sama dengan pelatih Peter Plavmovsky untuk menciptakan era baru bagi Harimau Malaya. Dalam rivalitas klasik ini, Indonesia dan Malaysia lalu berlomba untuk menjadi yang terbaik. Dengan langkah besar ini, apakah Indonesia siap menjaga dominasinya di Asia Tenggara? Pelajaran yang bisa diambil dari Malaysia adalah pentingnya profesionalisme, perencanaan jangka panjang, dan komitmen untuk berinvestasi di masa depan sepak bola. Dua cerita besar, satu tujuan, kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Apakah Indonesia siap menghadapi tantangan ini? Apakah Michael Becker adalah kunci untuk Timnas Garuda?
Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Garuda Report. Sampai jumpa di episode berikutnya.